Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita selalu bisa menerapkan syariat Islam dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman tahu tidak bahwa memakan makanan yang halal merupakan salah satu perintah utama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sebenarnya, halal itu apa sih? Dan bagaimana suatu makanan dapat memenuhi kriteria sebagai makanan yang halal? Di video ini kita akan kupas tuntas mengenai makanan halalan thayyiban. Stay tune ya! Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2020 dengan jumlah penganut agama Islam sebesar 229,62 juta jiwa atau 10,51% dari total penduduk muslim dunia. Hal ini menjadikan jumlah kebutuhan makanan halal di Indonesia cukup tinggi. Makanan merupakan unsur dasar kebutuhan manusia yang paling utama untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan dasar ini hendaknya selalu didasarkan pada sendi-sendi nilai Al-Quran, seperti diutamakan kehalalannya. Al-Quran merupakan sumber primer yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan bagi kehidupan manusia. Al-Quran juga dijadikan sebagai panduan asas-asas penentuan halal haram, khususnya produk makanan. Selain dari bahan baku, suatu makanan dapat dikatakan halal jika proses produksinya juga memperhatikan kaidah-kaidah dan syariat Islam. Lalu, apa saja syarat proses produksi makanan yang halal? Serta, apa pentingnya makanan halal bagi umat Islam? Pengertian halal merujuk pada sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dia terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sementara halal harus disandingkan dengan thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib artinya baik. Dalam artian produk konsumsi, dia juga bisa berarti aman dikonsumsi, bersih dan higienis, kemudian mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan juga bermutu. Rasulullah SAW bersabda, yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Halal lebih dari sekedar mutu. Karena itu, tidak heran kalau non-muslim di dunia pun menganggap produk halal dan thayyib merupakan jaminan mutu. Berbeda dengan sistem mutu yang lain, halal tidak mengenang ambang batas tertentu. Contohnya begini, pada keamanan pangan misalnya, masih dimungkinkan adanya bahan berbahaya, cemaran mikroba asal di bawah ambang batas tertentu. Nah, pada konsep halal, ini tidak diperbolehkan. Masuknya bahan haram pada level berapapun tidak diperbolehkan. Pilihannya hanyalah dua, halal atau haram. Pemerintah Indonesia sudah meregulasi aturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal (JPH) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi 1. Bangkai, 2. Darah, babi, dan atau yang terakhir adalah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Mengingat pentingnya makanan halal bagi umat Islam, kita sebagai generasi muda dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi demi kemaslahatan bersama. Salah satunya melalui kegiatan ilmiah berupa pengujian halal. Nah, pemerintah harus juga memperhatikan bahwa produk konsumsi dari hulu ke hilirnya memiliki kepastian jaminan halal. Langkah konkret sederhana yang bisa kita lakukan dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan jaminan produk halal pada produk konsumsi adalah memberikan sosialisasi pada produsen hulu sebagai fasilitas pertama dalam mensuplai produk halal, agar makanan yang halal tidak bercampur dengan yang haram. Contoh fasilitas pertama sebagai fasilitas hulu pemasok produk konsumsi adalah penggilingan daging.
para pelaku usaha harus mengedepankan kehalal toyiban pada proses produk halal usahanya. Apa itu? Adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produknya. Tips untuk menjalankan halal lifestyle adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari UIN Sunan Ampel Surabaya untuk Indonesia.